Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, ayuhan nas, ayuhal muslimun, saudaraku semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga masyarakat dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai, kita muliakan dengan seluruh jenjangnya, dengan seluruh levelnya, pribadi, keluarga, warga, masyarakat, dan menjadi bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keluarga besar Yayasan Al-Haya Hayatuna, cabang mitra, kolega dan relasinya, santri semuanya, alumni dari seluruh jenjangnya, santri bayi, santri Rodotul Atfal, ya, taman kanak-kanaknya, madrasahnya, SD-nya, menengahnya, dan mahasiswanya, dan tentu semua yang cinta pendidikan, cinta ilmu pengetahuan. Maka kalau tua disebut mahasiswa, ya, kalau muda ya sekolah menengah dan seterusnya, semuanya dalam pendidikan. Minal mahdi ilal lahdi, dari turun ayunan sampai masuk liang kubur. Tidak pernah berhenti menjadi santri, tidak pernah berhenti menjadi pelajar, tidak pernah berhenti belajar dan terus menuntut ilmu. Semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah dan para ahli Al-Quranul Karim, merupakan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi menjelang siang yang libur ini, di hari Selasa, Yaumuz Thulatha, ya, tanggal 1 Juni 2021, Hijriahnya tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah. Dalam agenda selasaan kita, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang membahayakan dan menakutkan, bahaya kelihatan, bahaya yang tidak kelihatan, dan diselamatkan dari COVID-19 dan disembuhkan tentu bagi semuanya yang sakit dan punya penyakit dan punya rasa sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan keinginan-keinginan, tekadnya, proposalnya, ya, kemauannya, yang ingin dibangun, yang ingin dicapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tanggungan-tanggungan, amanah-amanah juga diselesaikan, dibimbing untuk jadi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk yang hidup bersama kita, para muhsinin muhsinat, waqifin waqifah, dan para orang yang berjasa yang masih hidup, dan tentu teruntuk pula yang sudah wafat, aba'ana wa ummahatina, dan para leluhur kita, para pendahulu kita, para pejuang, para ulama, kiai, habaib, ya, dan para jengan tuan guru buya. Jadi sosok-sosok penting dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, terus sampai orang-orang besar yang terdahulu, ya kan, para pemimpin, ahli ilmu pengetahuan, fikih, tafsir, hadis, tazkiyatun nafs, para orang-orang yang hidden, ya kan, orang-orang yang tulus, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya tidak punya gelar mungkin, ya tidak punya apa namanya foto-foto yang banyak, tapi ternyata dia adalah menjadi pondasi-pondasi kemuliaan, pondasi-pondasi kebaikan para aktor, para abdal, ya, para kekasih Allah, sultanul aulia, sultanul ulama, sampai kepada generasi hebat yang mendekati jadi diciptakannya manusia, ya, para atba'in tabi'in, para sahabat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu sendiri afdhalil khalqi ajma'in. Dan hari ini kita melaksanakan kewajiban kita sebagai karyawan di Al-Hayat, Yayasan Al-Hayatuna, yaitu kita mengikuti kajian selasaan yang wajib kita rutin kita laksanakan sepekan di setiap hari Selasa. Baik Bapak Ibu para Ustadz dan Ustazah, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya yaitu kita diberikan nikmat bertatap muka secara online di kesempatan kali ini. Selanjutnya marilah kita senantiasa melantunkan salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita khususnya semoga mendapatkan syafaatnya dia di kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para jamaah, ustadz dan ustazah, kita sapa-sapa dulu ya yang sudah hadir di ruang Zoom. Ada Ustazah Aziza, Masya Allah Ustazah Aziza, dalam sepekan, dan di hari-hari dalam sepekan itu selalu jadi bersamaan dengan seluruh kejadian-kejadian yang ada. Ada yang lahirnya hari Selasa, ada kalau pas tanggal 1 Juni ada yang lahirnya Pancasila, ada yang lahirnya bayinya siapa, ada yang akad siapa, ada yang apa. Jadi bahwa waktu adalah unsur penting di dalam sebuah perjalanan sejarah, ya. Nah, ngaji adalah rutin, ya gitu, dan merupakan kebutuhan jadi dasar, karena ngaji itu adalah kaitannya asupan kepada rohani kita, asupan kepada intelektual kita, akliyah kita, jadi asupan jadi kepada kejiwaan kita. Tanpa asupan orang bisa pusing, belum sarapan puyang, ya kan, ya, belum masuk obat puyang, ya begitu. Maka jadi asupan ini minal mahdi ilal lahdi, dari turun ayunan sampai masuk liang kubur. Kalau masuknya sesuatu cuman sampai di mulut, maka namanya dikunyah-kunyah dan belum membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau sudah ngelewatin tenggorokan, ya. Halo. Begitu juga apa yang masuk di mulut itu biasanya jadi banyak ngomong orangnya, gitu. Coba dimasukin sampai ngelewatin tenggorokan, nah gitu, supaya menjadi sesuatu yang ada rasanya. Jadi menyentuh intelektual kita, maka kita jadi menjadi ngerti, menjadi meresapi, menjadi paham. Nah, jadi kemudian yang kedua atau yang ketiga, coba masukin ke dalam sanubari kita, di dalam nadi kita. Vaksinnya sudah berinteraksi enggak? Belum, ya. Maka tidak ada manfaatnya, harus ada interaktif. Ya, jadi begitu. Terasa enggak habis minum puyer tadi? Ya, enggak terasa, berarti enggak juga. Maka ada yang masuk di mulut menjadi permulutan kita, jadi Al-Qur'annya mengalir di mulut, Pancasilanya mengalir di mulut, gitu. Tapi harus ada yang masuk di intelektualitas kita supaya juga kita memahami jadi ruang lingkupnya. Ruang lingkup sejarah Indonesia, ruang lingkup Pancasila. Tuh, pada nyambung nggak begini nih? Ada istilah sejarah,
Jadi sejarah itu apa namanya tadi, apa Ibu Ovi? Sejarah itu jas merah ya, jangan sejarah jas hijau, jangan lupa jasa ulama juga ya. Jadi yang gini-gini ini hanya orang yang meresapi. Ada orang yang suka disuruh ngapal Pancasila, bagus. Disuruh menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagus. Bukan tidak bagus ya, tapi semua bagus itu ada levelnya ya gitu. Ada yang sampai masuk kepada akal, asupan masuk ke akal, mangan sop ayam masuk ke akalnya sampai enak banget, pedes ya kan begitu, mulut ya begitu ya kan, harus sampai di nadi, di sanubari kita ya kan, serep. Orang Pancasilais itu kadang mulutnya tidak mengucapkan Pancasila, tapi nadinya mengalir adalah Pancasila begitu. Jadi kemudian orang yang Islami begitu juga, belum tentu mengatakan kata-kata Islam, tapi nadinya adalah Islam. Makanya Rasulullah karena khuluqul Quran, dalam puncak-puncaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Makanya kalau baru belajar alif ba itu mulutmu sudah Quran belum? Baru belajar nih ya kan begitu. Ngapal itu namanya belajar ngapal. Tapi ketika sudah Pancasila, nggak pakai tag itu cuman supaya nggak kelihatan. Tapi biasanya pada ngomong Pancasila pada grogi dan nggak hafal ya kan, padahal cuma 5 ya. Nah, jadi seperti itu, ini luar biasa ya. Jadi bahwa nadi kita adalah, kalau bicara Al-Quran, nadi kita adalah Al-Quran ya. Kalau bicara Islam, nadi kita adalah Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kemudian ketika bicara Pancasila, kita juga harus tahu dan menjiwai ya kan begitu, supaya Pancasila itu tidak diklaim jadi oleh orang-orang yang belajar Pancasila dan dikiranya Pancasilais, tapi ternyata sama sekali tidak berpancasila gitu loh. Nyambung nggak? Nyambung nggak sih ya? Secara kesejarahan tuh loh Pak, Indonesia ya. Jadi begitu 1908, dan di situ ada kumandang Allahu Akbar oleh Bung Tomo, Allahu Akbar, dan belum ada Indonesia pada waktu itu. Nah, yang ada adalah orang-orang yang tentu para pelaku sejarah, ada ormas, organisasi massa, dan ini juga para pelaku sejarah ya kan. 1911, 1912, 1913, 1914, Perang Dunia Pertama ya kan, 1918, Angkatan 20 Siti Nurbaya 1920, 1923, 1924, kondisi dunia begitu gimana. 1926 berdirilah Ormas, 1928 Sumpah Pemuda, 1931 ayo ada apa terus. Jadi inilah sejarah sebuah perjalanan, dan kemudian mau menjelang 1945 ya kan, kemudian ada Jepang, dan Jepang memberikan jadi pendidikan hidup namanya BPUPKI, kemudian PPKI ya kan diantaranya kerjanya orang punya rumah, membangun negara, membangun kebangsaan adalah membicarakan bagaimana tentang jadi dasar-dasar yang diletakkan untuk membangun itu. Maka disitulah kemudian ada pertemuan para tokoh-tokoh hebat ya kan. Hebatnya pun juga di 1900, sebelumnya udah ada orang banyak sebetulnya. Inilah sejarah itu mesti harus tahu ya kan. Jadi hebatnya orang Indonesia ya setelah 1900 gitu loh kira-kira. Dan 1900 kalau dibaca di peta dunia itu adalah abad 20 namanya ya. Jadi abad 20, 1901, jadi itu abad 20 ya. Saudaraku,
semuanya. Kemudian jadi ada yang namanya PPKI dan juga berbicara tentang Indonesia dan mempersamakan Indonesia, badan penyelidik usaha, ya kan? Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia kemudian difokuskan menjadi PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dikecilkan lagi dan kemudian menghasilkan rumusan-rumusan ide-ide. Awalnya berserakan ide ini banyak nih, berserakan kayak kita kumpul rapat itu berserakan kemana-mana, dan kemudian menjadilah ada titik temu inti-intinya. Dan diantara tanggal 1 jadi Juni adalah ada istilah jadi Pancasila. Halo, ya kan? Kemudian apakah sudah jadi? Belum jadi sebetulnya, jadi proses lagi, ya kan? Kemudian ada panitianya kecil, panitia 9 atau panitia 8 sebelumnya, ya. Kemudian panitia 9 terkenal, dan kemudian keluarlah jadi yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta masih belum final intinya, kemudian jadi bagaimana dikonsensuskan atau disepakati, dicari titik, maka jadilah itu Undang-Undang Dasar 1945 yang mukaddimahnya ada 4 alinea, dan kemudian di dalamnya di alinea keempat ada dasar negara kita Pancasila. Ini kronologi sejarah. Ini ada di sini nih. Tapi belum tentu Pancasilais. Orang yang hafal sejarah belum tentu Pancasilais. Bisa juga menjadi teroris juga, bisa juga. Tidak semua orang yang bicara Pancasila juga kadang-kadang bahkan juga ingin mendiskreditkan yang lain, gitu. Nyambung nggak ini? Jangan ngantuk lah. Ini ngaji ini saya cuma ingin mengkombinasikan bagaimana jadi kita itu sebuah lembaga, sebuah pesantren yang punya semboyan menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, sama sekali tidak ada kontradiksi dan tidak ada pertentangan. Toh dalam masalah permulutan yo dihafal, dalam masalah pemahaman yo dipahami, nah dalam masalah praktek tentu harus dilaksanakan. Ya gitu nih. Ini saya sebetulnya orang Pancasilais nih secara baju, ya kan? Nah, mudah-mudahan saya Pancasilais secara mulut, kemudian saya Pancasilais juga secara pemahaman, kemudian saya Pancasilais sebagai orang Indonesia. Nadi saya adalah Indonesia, nadi saya adalah kebangsaan Indonesia, nadi saya adalah kerakyatan Indonesia. Begitu nadi saya, jadi itu adalah Indonesia. Masa ada yang ragu? Sekali kayaknya enggak Pancasilais. Belajar lo Pancasila sama gue, kira-kira begitu bahasanya. Belajar. Ya, jadi begitu. Jangan sok mengklaim Pancasila, ternyata Anda adalah sumber permasalahan ketika di dalam jadi menyatakan membuat kebijakan ternyata adalah menjadi sumber permasalahan. Nyambung nggak nih Kang Hendra nih? Gitu ya. Jadi nadi. Jadi puncaknya tentu adalah ada di nadi kita ini yang Pancasilais, ketuhanan yang Maha Esa, bertuhan, menghormati Tuhan. Jadi kemudian rambu-rambu Tuhan itu dihormati, jangan agama kemudian dibuang-buang. Wong itu agama itu urusan Allah kok. Ya gitu maksudnya. Ya, jadi bahwa jadi agama kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu manusia, adilmu mana? Adabmu mana? Ya kan, dengan kebangsaan ini. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ayo bersatu ya. Bersatu. Hati-hati di dalam membuat pernyataan. Nah, hati-hati pula di dalam membuat kebijakan, karena kebijakan juga bisa hanya bermanfaat dengan gelintiran-gelintiran orang. Karena itu meskipun mulutnya bilang persatuan, tapi kebijakannya begitu ya tidak mempersatukan namanya. Nyambung kayak gini-gini. Ya, maka nadi tadi itu. Ya, kemudian jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, jadi permusyawaratan perwakilan. Ya kan? Jadi ini semuanya
ada perwakilannya, ada komponennya, ada komunitasnya. Ya, dan ini ini omongan tapi sudah diomongkan oleh orang-orang yang terdahulu kan. Kemudian jadi yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Maka konsensus kebersamaan jadi kebersamaan, transaksi kebersamaan. Subhanallah, aku pakai begini dan aku nyaman. Orang pakai jilbab nyaman. Saya nyaman juga kalau memang tidak pakai kerudung di samping saya, karena memang dia tidak mengenal itu, maka juga harus nyaman gitu. Nyaman nggak begini? Iya, ya. Jadi luar biasa. Nah, gitu. Jadi bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu sikap yang luar biasa dan sikap yang Pancasilais, dan kemudian jadi mulut tepat, pemahaman tepat, nadi ya akan berinteraksi, kemudian mempraktekkan jadi kehidupan berorientasi kepada manfaat. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik jadi manusia adalah yang banyak bisa menghadirkan manfaat kepada manusia. Satu perbuatan kesalahan yang disebut zalim atau az-zulm, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Jadi kezaliman itu gelap gulita di hari kiamat. Ini hadis kalau yang ini. Setiap kezaliman adalah gelap di dunia dan gelap di akhirat. Tidak ada sebuah jadi kezaliman yang tidak terungkap. Nanti juga akan terungkap itu, becik ke titik, olo ke toro. Kayaknya wah nggak akan ada yang tahu, nggak mungkin, pasti akan kecium, pasti akan ketahuan. Seperti kayak model begini, model pemimpin mungkin yang sekarang nyaci maki yang kemarin, sama aja nanti juga akan dicaci maki yang berikutnya. Itu kira-kira seperti itu istilahnya, becik ke titik jadi olo ke toro. Maka jadi kalau bisa hadirkan manfaat, hadirkan guna, berikan sejarah yang bagus, dan kalau bisa tanpa jadi menzolimi orang lain. Jiwa yang Pancasilais adalah jiwa yang jauh dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Sakti, kata sakti, coba lihat kata sakti. Sakti itu setidaknya mempunyai 3 arti, yaitu jadi mampu, awalnya katanya mampu, kuat. Jadi orang kuat itu orang hebat, kuat fisiknya, kuat meleknya, nggak ngantukan begitu. Ngantukan itu bukan orang kuat namanya, kuat fisiknya, senang. Jadi kalau kuat fisiknya ya Gus Deska sehat, ya kan begitu. Siapa Pak Mansur sehat, ya kan. Ustaz Abu sehat, ya begitu. Kuat fisiknya, dia senang. Kuat itu menunjukkan kalau dikasih makan oleh orang tuanya, jadi kelihatan. Jadi kuat pikirannya, kuat pemahamannya, kuat. Nah, jadi mempunyai kekuatan. Sakti itu punya kekuatan. Jadi kekuatan kadang kalau disebut sakti adalah kekuatan di luar yang ini. Luar biasa dia. Nah, gitu. Nah, itu namanya sakti. Setidaknya itu. Yang kedua, ada kekuatan gaib. Ada kekuatan gaib. Orangnya kecil sih tapi luar biasa ya, kan begitu. Nah, jadi kelihatannya sendiri tapi luar biasa. Kamu gerombol tapi bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Punya kekuatan. Nah, jadi begitu. Jadi mempunyai kekuatan jadi gaib. Yang ketiga maknanya keramat, karomah. Jadi kemuliaan. Keramat itu mau kemana? Mau ke keramat situ. Keramat itu kuburan. Maka kemudian disaktikan oleh orang karena mempunyai daya kekuatan itu. Jadi Pancasila kita adalah dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, dan kehidupan sosial adalah setidaknya dari sepanjang sejarah yang sudah jadi 70 berapa 6 atau 77 tahun ya. Coba dilihat
sekarang, ya kan? Itu adalah jadi menjadi ideologi, kemudian wawasan kebangsaan kita, dan untuk titik temu bersama, hidup bersama dalam payung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada NKRI, ya kan, ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada apa, Undang-Undang Dasar 45. Ayo satu lagi, ya, ada Pancasila. Nah, ini guru-guru mah harus paham ini 4 pilar ya. Apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, minimal poin-poinnya. Itu adalah common contract. Jadi apa? Kalau bahasa Arabnya kalimatin sawa. Jadi titik temu di situ. Bagaimana supaya kita bisa berasyik-asyik dengan Indonesia yang sangat heterogen ini. Nah gitu kira-kira. Nah itu luar biasa, setidaknya adalah sepanjang sejarah itu tentu ada penafsiran, makanya ada istilah jadi ditafsirkan, ya tergantung penguasanya juga. Tafsir penguasa ini Pancasilanya begini, tafsir penguasa ini Pancasilanya begitu, gitu nggak? Pancasilanya tetap, tapi penafsiran yang paling kuat adalah siapa yang berkuasa. Lalu makanya orang kecil nggak punya hak untuk menafsirkan Pancasila. Orang-orang kecil melu aja. Orang yang menafsirkan Pancasila yang berkuasa lah. Nah begitu kira-kira. Maka jadi tapi setidaknya adalah bahwa apa namanya, jadi sudah mempertemukan jadi negara besar Kesatuan Republik Indonesia. Ada begini kayak sekarang ini ramai, jadi dibenturkan antara Quran dan Pancasila dan seterusnya. Itu ya gambaran pikiran orang kan ya, gitu. Dan itu kalau dipaksakan maka juga akan mengusik pikiran orang yang lain, dan juga orangnya ahli Pancasila juga seperti saya ini pengajar Pancasila, terusik juga dengan omongan Anda Bung, ya kan begitu kira-kira, nyambung nggak yang gini-gini ini. Nah ini luar biasa ya gitu. Maka jadi kita jadi kesaktian ini jadi kita jaga, kemudian kita pahami, kita laksanakan, ya kan, kemudian bersama-sama untuk titik temu jadi Indonesia. Orang ribut tuh nggak bisa bangun, orang ribet juga nggak bisa bangun, ribet aja, urusan ban mobil lah, urusan pentil lah, nanti urusan apa, ribet aja hidupnya, ya kan. Kecuali itu menjadi bagian dari proses pembangunan besar. Gitu. Gimana nih ibu yang punya urusan mobil, urusan keluarga berlarut-larut, ya kan begitu. Jadi bagaimana supaya ini menjadi bagian dari proses pembangunan jadi yang besar itu. Makanya jadi ini pemahaman yang harus kita bangun, dan lagi-lagi kita juga tidak punya waktu banyak. Dan itulah kemudian dalam konteks keal-hayahan, bagaimana tadi bagus kalau masalah selasaan, kemudian selalu Quran dikokohkan, karena itu Quran permulutan. Quran permulutan itu sama dengan, jadi kalau diperdekatkan bukan disamakan, Pancasila permulutan gitu. Jadi bedanya nih, kalau mau bedanya ini tekstual. Kalau Al-Quran membunyikannya dapat pahala, a'udzu, ya kan, bismillahi. Kalau hadisnya likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Jadi setiap satu huruf satu kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka memberesin Quran secara permulutan hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athim. Ada di bisanya enggak? Ada, atau ada di prosesnya? Ada di prosesnya. Ada orang yang memperbaiki seumur-umur nggak baik-baik, nggak dosa. Nah gitu. Nanti malaikatnya kalah kalau ditanya, kok baca Qurannya jelek? Saya udah berulang kali nyoba sampai 20 kali masih begini aja. Nah, kalah dia ya. Jadi ada di proses. Silahkan ada proses yang namanya jadi memperbaiki mulut.
Jadi diperbaiki mulutnya, tadi dicontohkan bacaan yang baik, panjang pendeknya. Jadi sampai mutamakin itu mapan. Ketika mapan itu ndak goyang. Nah, kalau goyang itu ndak mapan. Ini meja nih. Kalau goyang-goyang, wah goyang, maka dicariin apa? Ganjel. Jadi supaya mulut kita membunyikan Al-Quran tidak goyang. Panjangnya, pendeknya. Makanya kan kalau kita doa khatmil Quran ada apa? Allahumma tajawaz amma kana fi tilawatina min khata'in. Ya Allah ampuni, ya kan, ya Allah, dari bacaan kita dari kesalahan dan lupa. Tahrifi kalimatin amma wadhiha, atau meletakkan kata di tempat yang lain bukan pada tempatnya, atau ada tambahan, ada kurangnya. Kadang ada wawu, hilang wawunya, ya kan? Ada hamzah, hilang hamzahnya, ada tambahan hamzah dan seterusnya, ada tasdidnya, ada ini, gitu. Coba asik ya kan kalau misalnya mendengarin parade itu, nanti satu halaman yang hilang banyak juga kadang-kadang tuh hurufnya itu ya. Nah, makanya saya selalu menjaminkan semangat Anda, cinta Anda, iman Anda dengan Al-Quran itulah yang saya jaminkan kepada Allah. Maka dalam doa saya, ya Allah, iman kami dan cinta kami kepada firman-Mu melebihi kesalahan yang ada yang kita lakukan. Jadi begitu. Nah, tapi tetap itu kan akal-akalan saya aja, ya kan gitu maksudnya. Jadi tetap aja, jadi harus latihan untuk memperbaiki mulut sampai mulutnya tidak goyah, tidak keliru membunyikan gitu. Terus sambil nyusuin Ustazah Zakia jadi wiridan Quran gitu ya, sambil apa aja lah. Kalau sambil jadi nungkang ya kan, wiridan Quran, jadi sehingga nanti pas parade itu siap. Yang siapnya pas parade 2 hari sebelum parade, yang udah siap, kurang waktunya. Jadi dihitung jauh-jauh itu, artinya sambil ngapain aja itu sambil jadi beresin mulut. Nah gitu, gimana, nyambung nggak ini? Ya jadi tadi dicontohin, nah supaya ndak goyah mulut kita, lalu pemahaman kita juga ndak goyah, perilaku kita ndak goyah, kemudian praktek kita tidak goyah. Akhirnya ketika kita pergi ke Cibubur, pergi semuanya ikut sebetulnya. Saya ke Cibubur semua Quran ikut, Quran permulutan ikut, Quran pemahaman ikut, jadi Quran jadi perilaku juga ikut, dan Quran praktek juga ikut. Gitu Ustaz Pidi ya. Jadi jangan wah Qurannya ada di Ustaz di kamar tadi. Ya nggak bisa. Jadi Quran itu adalah menjadi peluh kita, menjadi nadi kita, menjadi pemahaman kita, dan itulah jiwa yang Qurani sama dengan jiwa yang Pancasilais. Jadi itu adalah proses bagaimana jadi penanaman jadi Pancasila di dalam nadi kita, kemudian Al-Quranul Karim di dalam nadi kita, dan dipahami di mana letak sinkronisasi yang begitu indah di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah gitu terus, makanya al-hayatu ya at-tarbiyah. Hidup ini tidak pernah berhenti belajar. Terus pembelajaran mulut aman enggak? Belum Pak Ustaz. Tahqiq enggak aman, tartil enggak aman, tadwir. Nah, maka coba diamankan. Cara mengamankannya, jadi aku akan perlihatkan nanti di parade yang akan datang. Jadi saya akan mentasmikkan yang paling bagus dari yang saya punya. Itu jadi seperti itu. Allahu Akbar. Berapa? 1 halaman. Satu halaman salah banyak. 1 halaman kok salah banyak. Siapanya sebulan. Nah, kira-kira begitu. Nah inilah, nah ini luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini mengandung jadi kebersamaan. Dan kalau memang ada kekurangan, jangan langsung nervous. Al-hayatu hiya tanasih. Hidup itu adalah sifatnya sayang.
dan korektif. Terima kasih Kak Ros, terima kasih yang lain. Tidak mungkin orang itu benar sendirian. Ingat nih, pegang. Tidak mungkin orang itu baik sendirian, tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang itu bisa mencukupi kehidupannya sendirian. Makanya kalau motor itu memang ada yang sendiri, tapi kalau sendiri nggak dapat duit biasanya. Tukang Grab, Gojek itu harus ada yang lain supaya dapat duit, ya kan? Nah begitu, maka ada nih kalau mau pergi ke Junti juga gocengan ya. Kalau ke Sumedang gocengan lah itu motor tuh. Kalau sendiri nggak bisa. Ya, meskipun itu nggak enak, terus ngantuk lah ini dan al-hayatu at-tanasuh, korektif. Hidup ini harus bersama. Meskipun buin kalau bersama kadang-kadang menimbulkan keirian. Jadi itulah manusia. Bagaimana supaya bersama tapi melengkapi dan menyenangkan dan membahagiakan. Jangan bersama yang menimbulkan keirian. Nah, sorry, aku ingin bersama Anda untuk menciptakan kelezatan, untuk menciptakan jadi kesenangan, bukan untuk menciptakan iri hati dan dengki. Asyik kan? Asyik. Pancasila itu asyik. Al-Quran itu asyik, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jam 10 kurang berapa tuh? Kurang 8 menit. Jadi selasaan kita. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahlan wa sahlan semuanya. Mudah-mudahan bisa apa ya, tidak mungkin hanya di mulut dan fisik aja, makanya doanya juga jasmani dan rohani. Mulut, kemudian pemahaman, kemudian jadi internalisasi, dan kemudian bergerak. Jadi gerakan kita itu refleks. Jadi sebetulnya harus bagaimana bergerak secara refleks. Kalau kita disupirin orang masih mikir-mikir, itu terasa yang disupirin itu. Jadi agak kaku ya kan. Tapi dia sangat piawai, reflektif, enak banget. Jadi begitu, maka jadi bagaimana supaya semuanya dilatih, mulut kita, pemahaman kita, kemudian internalisasi perilaku kita, dan kemudian gerakan kita atau pekerjaan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah, ya kan, terima kasih. Yang terus yang ingin saya sampaikan juga konsistensi ya, istiqomah itu kalau dalam pepatahnya para wali Allah, al istiqomatu tumbiul karomah. Orang istiqomah itu adalah akan menghasilkan keramat, ya, keberhasilan yang gumilang, ya, kira-kira begitu. Makanya kalau mau sukses harus istiqomah. Ulang, sudah berapa ngaji? Baru pekan ini aku nggak betah di Al-Hayah. Ya iyalah, baru sepekan, ya kan. Coba jadi sampai mengkhatamkan 10 kali minimal sebulan. Nah gitu, itu juga teori. Jadi kalau orang bisa mengkhatamkan Al-Quran 10 kali, itu tanda lulus yang pertama. Kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran 20 kali, sudah ada kelezatan 10%. Kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 kali, ada kelezatan 15%. Kalau bisa 100 ke atas, maka ada kelezatan 50%. Kalau Anda lezat terhadap sesuatu, nggak usah dibimbing juga udah enak. Wira-wiri ke Sumedang lezat, nggak usah bawa teman, oke-oke aja. Wira-wiri ke Pati lezat, nggak usah bawa teman, oke aja. Ciptakan sesuatu sampai lezat. Maka kelezatan adalah mengusir segala macam enak banget, meskipun ada bahaya asam urat, ya kan, tapi karena enak, jadi enak. Inilah, ciptakan sebuah kelezatan sehingga menjadi pengalaman kita, ya. Dan kalau sudah lezat, kadang-kadang meskipun calonnya itu pesek, itu lupa dia dengan peseknya itu, ya. Jadi makanya ciptakan lezat itu. Calonnya ternyata jauh banget. Sorry, ada pepatah yang lain, meskipun melampaui gunung, menyeberangin lautan, tidak ada masalah. Itulah cinta dan itulah lezat. Siapa yang berhasil jadi membangun kelezatan dan sebuah kecintaan, maka sorry, dia tidak banyak teori,
tapi asyik dan nikmat. Ya, amin ya rabbal alamin. Bersama selasaan dijaga dengan baik, jazakumullah, ya kan, karena yang akan dilihat orang adalah bahasanya kemarin adalah jadi harga dirimu di dalam konsistensimu itu, di dalam keistiqomahan kamu. Ada temannya senyum, tidak ada temannya jalan terus, selasaan jalan, senenan jalan, parade jalan. Kalau teman kemarin tidak hadir atau keluar dari grup, ada grup yang lain yang masuk, selalu begitu. Jadi jangan pusing ditinggalkan grup, dan akan datang grup-grup yang lain juga. Jadi inilah jiwa istiqomah itu seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu supaya jadi kita menjadi ahli Quran yang paham Pancasila dan menghargai sejarah, dan tidak lupa sejarah para leluhur dari para pendahulu kita, dan itu selalu disampaikan di dalam doa-doa kita dengan bahasa apa? Dengan link, isnad dan sanadnya. Mungkin ini bahasa paling modern yang dipakai oleh ahli ilmu. Nggak ada jadi bahkan dengan gurunya para guru-gurunya para guru, enggak, dengan satu kata link. Link itu apa? Jaringan. Kemudian sanad dan isnadnya. Ya, itu juga bagian dari jadi penggunaan kemodernan yang ada. Kita gunakan jadi ilmu pengetahuan, medsos yang ada untuk bagian dari link-link kita menyebarkan kebaikan dalam konteks cinta kemuliaan, cinta kebaikan, cinta tetangga, cinta saudara, cinta negeri, cinta bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وألف بين شعبنا. Ya Allah, Allah himpunlah kami, hati-hati kami, kebersamaan kami, himpunlah kami bangsa Indonesia. Ya Allah, dari seluruh sudutnya, sisinya, Sabang sampai Merauke, dari pusat, wilayah, daerah, kecamatan, desa, RW, RT, dan tentu yang terkecil. Ya Allah, al-wihdatu afdalu minat tafarruq, bahwa bersatu lebih mulia daripada berpecah dan berselisih. Allah marzuqna al-wihdata ya Allah. Ya Allah, rizkikan kepada kami kesatuan, kebersamaan, kekokohan. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wattafarruqu, dan perpecahan dan perpisahan adalah simbol kegagalan. Ya Allah, birahmatika ya arhamar, satukanlah nadi-nadi kami. Ya Allah, syarayin kami, saraf kami. Ya Allah, kebersamaan kami ini, anggota tubuh kami, cabang, mitra, kolega, dan relasi kami. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan bahasa atau dengan makna atau dengan pemahaman atau dengan pemikiran. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudaraku semuanya, tubuh ya kan, dan bagian dari kehidupan kita semuanya. Maka saya berbicara 38 menit persis. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala Allah ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.